Antrean panjang calon siswa terjadi di hari kedua proses verifikasi data sistem penerimaan murid baru atau SPMB di sejumlah sekolah di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Akibat gangguan server, siswa antre sejak subuh. Di tengah kenaikan harga Pertamax, BBM jenis Pertalite di Indramayu, Jawa Barat langka. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bakal menghidupkan lagi Satgas Anti Mafia Bola. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi praktik judi bola selama Piala Dunia 2026. Halo saudara, kita jumpa lagi dalam program Indonesia Update. Selama 30 menit ke depan beragam informasi dari seluruh penjuru tanah air sudah kami siapkan hanya untuk Anda. Bersama saya Maido Pelfrina, langsung saja kita mulai Indonesia Update selengkapnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Informasi pertama saudara, polisi menggerebek rumah indekos elit dengan pengamanan ekstra ketat yang jadi home industri pembuatan vape narkoba di Medan, Sumatera Utara. Polisi juga menangkap seorang warga negara Singapura yang diduga menjadi bandar sekaligus pengendali peredaran vape narkoba. Ini adalah detik-detik saat Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sebuah rumah indekos elit di Jalan Flores, Kota Medan. Saat penggerebekan terjadi pada 18 Mei lalu, polisi sempat kesulitan masuk ke kamar kos yang memiliki pengamanan ekstra ketat karena hanya bisa diakses melalui sistem pengenal wajah. Dari kamar indekos ini, polisi meringkus wanita muda warga Indonesia berinisial M sebagai peracik sekaligus pengedar vape berkandungan narkoba. Polisi juga menyita sejumlah bahan pembuat vape narkoba bermerek Labubu yang jika diproduksi dapat menghasilkan lebih dari 500 vape narkoba bernilai lebih dari 1 miliar rupiah. Ini untuk isinya. Dari hasil pengembangan kasus ini, saudara, polisi berhasil meringkus pemasok sekaligus pengendali home industri vape narkoba yang merupakan warga negara Singapura. Dalam kasus ini, polisi masih memburu satu pelaku lagi yang terlibat dalam sindikat ini. Sindikat ini diduga sudah berjalan lama dan beroperasi tersistematis dengan baik. Dalam proses pembayaran penjualan vape narkoba, pelaku juga menggunakan kripto maupun bitcoin untuk menyulitkan petugas dalam melakukan penelusuran. MWK tadi kita amankan, kita kejar TM di salah satu hotel mewah di Medan. Saat mereka akan memasok kembali beberapa bahan baku yang akan disuplai kepada MWK. Beruntung ataupun berhasil, syukur alhamdulillah, sebelum bahan baku di dropping kita bisa amankan. Untuk saat ini ada satu lagi pelaku yang sedang kita kejar, inisial R. Keinformasi yang juga jadi sorotan kami lainnya, saudara, kenaikan harga Pertamax berdampak bagi pengendara, terutama warga yang sehari-harinya menggunakan Pertamax untuk mobil maupun sepeda motor. Di Bandung, Jawa Barat, sejumlah warga mengaku harus menambah anggaran transportasi harian di tengah kenaikan berbagai kebutuhan pokok. Imbas dari kenaikan harga BBM jenis Pertamax, antrean panjang terjadi di salah satu SPBU di Kota Bandung untuk mengisi Pertalite. Banyak kendaraan roda 2 yang semula menggunakan BBM jenis Pertamax kini beralih menggunakan Pertalite untuk menyesuaikan kondisi keuangan mereka. Di tengah kenaikan harga Pertamax, BBM jenis Pertalite justru sulit didapat warga di Indramayu, Jawa Barat.
Di sejumlah SPBU di Kota Indramayu, BBM jenis Pertalite mengalami kekosongan. Sejumlah pengendara mengaku sudah mencari Pertalite ke sejumlah SPBU, namun mendapati Pertalite habis dan sulit didapat. Mereka terpaksa membeli BBM Pertamax. Ini juga Pertalite-nya udah langka ini habis. Tadi terpaksa isi Pertamax. Udah berapa SPBU untuk mencari Pertalite? Ya 2 tadi. 2. Ya 2 sekarang. Terus sekarang nggak ada? Nggak ada juga isi Pertamax jadinya. Kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green yang tiba-tiba mengejutkan masyarakat. Gelombang protes pun terjadi di sejumlah daerah. Mereka meminta pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan menaikkan harga BBM. Gelombang protes kenaikan harga BBM non-subsidi terjadi di sejumlah wilayah. Di Jakarta, massa memprotes terkait kenaikan harga Pertamax dan turunnya nilai tukar rupiah. Sementara di Kendari, Sulawesi Tenggara, mahasiswa menuntut pemerintah mengkaji ulang kenaikan harga BBM Pertamax. Saat ini harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dengan RON 92 sebesar Rp16.250 atau naik hampir Rp4.000 dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Sementara harga BBM Pertamax Green dengan RON 95 naik menjadi Rp17.000 dari sebelumnya Rp12.900. Kenaikan harga BBM non-subsidi ini pun direspons beragam oleh masyarakat. Kalau misalnya saya Pertalite gak bisa, saya suka isi Pertamax. Dan saya jarak jauh kan dari rumah ke tempat kerja. Mohon untuk pemerintah mohon dipertimbangkan lagi untuk tidak tiba-tiba ada kenaikan harga begini. Ya sebetulnya sih ya udah pasti memberatkan bagi masyarakat kecil. Tapi ya mungkin karena ini udah jadi kebijakan pemerintah, mau gimana lagi, kita pasti tetap ya harus ngikutin aja. Pihak Pertamina menyebut penyesuaian harga Pertamax dilakukan berdasarkan evaluasi berkala dengan mempertimbangkan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian. Mengikuti mekanisme harga pasar atau harga keekonomian. Yang kedua, ini sebelumnya tentunya kami dari Pertamina Patraniaga ini sudah dikoordinasikan dengan regulator, mampu dihimbau untuk menggunakan yang non-subsidi dengan tentunya RON yang lebih tinggi dan kualitas yang lebih baik. Pertamina Patraniaga memastikan keamanan dan ketersediaan BBM di SPBU milik Pertamina seluruh Indonesia. Tim Liputan Kompas TV. Hari ini, saudara, sejumlah mahasiswa dari berbagai macam aliansi menggelar demo menuntut stabilitas ekonomi. Lebih lengkapnya kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, ada Jihan Jufri dan juga juru kamera Adini Anissa di Silang Monas, Jakarta. Jihan, bagaimana pantauan di sana sore hari ini? Apa saja yang dituntut oleh masa pendemo di sana? Ya, Medop dan juga saudara, bisa terlihat gelombang massa dari kelompok Cipayung ini sudah berdatangan dan sudah melakukan aksinya di daerah Silang Monas. Akan ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV Adini Anissa bagaimana situasi saat ini di Silang Monas, yang mana terlihat sudah ada mobil komando yang hendak melakukan orasi suara. Yang di sini terlihat juga sudah ada masyarakat yang tergabung dari kelompok Cipayung Plus Jakarta Selatan yang sudah memadati area, bersiap untuk bergerak juga untuk informasinya ini menuju ke Istana Negara dan juga Kementerian Keuangan. Namun tadi kami juga sempat memantau di 2 titik tersebut tidak ada aksi yang dilakukan dan aksi terpusat di Monas, tepatnya dekat Istana Negara. Dan aksi ini utamanya
adalah untuk menuntut evaluasi dari kepemimpinan Prabowo Gibran saat ini, yang mana seperti yang kita ketahui bahwa aksi ini juga dipicu dari kenaikan harga BBM Pertamax beberapa hari lalu juga kondisi ekonomi yang sedang menurun, rupiah yang melemah, dan di sini kami lihat ada banyak masyarakat yang sudah memadati jalanan, tepatnya di depan Menara Dana Reksa. Ini menutup area jalan yang menuju ke arah Monas. Nah, saat ini terlihat kelompok masyarakat Cipayung dan juga Jakarta Selatan ini berbondong-bondong maju untuk menuju ke barikade polisi yang pastinya ini dilakukan untuk kembali melakukan orasinya, tuntutannya yang seperti kita ketahui bahwa tuntutannya ini selain dari menurunkan harga BBM, pastinya ini untuk menuntut pemerintah agar memperkuat nilai tukar rupiah kembali, yang mana tadi masa di sini kami ajak berbincang sedikit. Mereka ini menyoroti kondisi rupiah yang kian terpuruk terhadap mata uang asing. Lalu juga lonjakan nilai dolar yang saat ini ditukar ke rupiah sudah mencapai sekitar Rp18.000. Lalu juga yang tidak lupa digaungkan oleh teman-teman dari kelompok Cipayung ini adalah penyelamatan ekonomi Indonesia, yang mana massa ini mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis, yang mana langkah strategis ini dilakukan guna mengantisipasi ancaman dari krisis ekonomi yang lebih mendalam. Saat ini kami melihat kondisi massa yang berjumlahkan sekitar 50 hingga 70 orang sudah cukup maju begitu ya, mendekati barikade polisi, dan arah jalan juga sudah dialihkan. Dan dari kendaraan-kendaraan yang menuju ke arah Monas ini dialihkan ke jalur selanjutnya. Ini masih akan kami konfirmasi kembali ke polisi. Nantinya dari pengendara yang melewati silang Monas ini bisa melalui jalur-jalur mana. Sementara informasinya itu, Meidop. Baik, terima kasih laporan Anda. Demo masih berlangsung di silang Monas, Jakarta. Juru kamera jurnalis Kompas TV Jian Jufri dan juga juru kamera Adini Anissa melaporkan langsung dari kawasan silang Monas, Jakarta. Usai jeda, saudara, kami punya informasi antrean panjang calon siswa terjadi di hari kedua proses verifikasi data sistem penerimaan murid baru atau SPMB di Brebes, Jawa Tengah akibat adanya gangguan teknis pada server pendaftaran. Hari kedua proses verifikasi data sistem penerimaan murid baru atau SPMB di sejumlah sekolah di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, antrean panjang calon siswa terlihat sejak subuh. Hal ini karena adanya gangguan teknis pada server pendaftaran. Pendaftaran sistem digital SPMB ini diwarnai keluhan dari calon orang tua siswa atau orang tua calon siswa di SMP Negeri 1 Brebes. Ratusan calon siswa didampingi orang tua terpaksa antre hingga berjam-jam demi bisa memverifikasi berkas pendaftaran. Proses yang seharusnya bisa berjalan cepat kini memakan waktu jauh lebih lama. Hal ini terjadi lantaran sistem server pusat mengalami kelambatan saat petugas mengunggah dokumen para calon siswa. Akibat kekhawatiran tidak mendapatkan kuota dan demi mendapatkan nomor antrean awal, sejumlah orang tua bahkan mengaku sudah mendatangi sekolah sejak subuh sebelum pelayanan dibuka. Hingga hari kedua SPMB, jumlah calon siswa di SMP Negeri 1 Brebes mencapai 1.000 siswa. Lebih, sementara kuotanya hanya 256 siswa atau 8 kelas. Sebagian besar orang tua calon siswa lebih memilih pendaftaran dan juga verifikasi langsung di sekolah daripada pendaftaran melalui sistem daring. Waktunya sudah habis kemarin, Pak. Saking banyaknya. Siapa kemarin orang ya, Pak ya? Banyaknya peserta,
Pak. Berangkatnya dari kemarin Kemarin berangkat jam 5, Pak. belum juga ini. Belum. Antriannya banyak. Pulang dulu, besok lanjut lagi. Kendala yang umum ya, bukan dalam proses pelayanan, tapi memang server karena sekarang itu banyak sekali. Sekarang kan SD, TK, SD, SMP semua online. Jadi mungkin ya leletnya karena kendala. Jadi kalau secara umum pelaksanaan insya Allah dimanapun semua lancar. Sementara itu saudara, kita ke informasi soal PCMB. Sementara saudara di kota Bandung, PCMB atau pemetaan calon murid baru yang merupakan pendataan awal pemetaan awal seleksi penerimaan murid baru atau SPMB dikeluhkan oleh orang tua calon siswa. Domisili itu letak dari rumah ke TKP sekolah yang dituju, itu jaraknya 1 kilo 150 meter kurang lebih. Nah, pas saya lihat domisili yang lain, masuk, ada yang masuk di atas 1.400 sampai 1.500. Nah, sebagai orang tua kan gundah gulana lah anak kebeban moral ya tanggung jawabnya gitu. Nah, makanya saya kesini mau sekalian konfirmasi ke Dignas yang terkait ini aturannya gimana, sistemnya gimana, sampai sejauh ini belum ada tanggapan yang berarti gitu. Ya, kita paham bagaimana kekhawatiran orang tua akan nasib dan sekolah anaknya. Iya. Untuk itu kan Pak Gubernur sudah memerintahkan kan, tidak aja karena masih banyak yang belum mengikuti PCMB dan masih banyak orang tua yang mengkoreksi berkas dan mengkoreksi data-data, maka PCMB yang seharusnya beberapa hari yang lalu ditutup, kita perpanjang sampai dengan tanggal 11. Harusnya kan tanggal 8 jam 12 malam kan. PCMB atau pemetaan calon murid baru adalah pendataan dan pemetaan awal dalam seleksi penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMA, SMK atau MA. Sistem ini memetakan nilai rapor, domisili, dan prestasi calon siswa untuk melihat peluang diterima di sekolah tujuan sebelum pendaftaran resmi dibuka. Sementara itu alur tahapan PCMB diawali dengan penerimaan akun di mana siswa mendapat akun pendaftaran yang dibagikan melalui sekolah asal. Kemudian calon siswa login atau masuk ke sistem, kemudian isi data identitas, asal sekolah, dan nilai rapor serta mengunggah dokumen pendukung. Dan selanjutnya siswa memilih maksimal 3 sekolah SMA, SMK, MA negeri atau swasta sesuai dengan jalur yang akan dituju. Setelah berkas dan data yang diunggah diverifikasi pihak sekolah tujuan, sistem ini akan memetakan nilai, jarak domisili, dan juga kuota sekolah untuk melihat peluang diterimanya. Jika hasil pemetaan menunjukkan siswa tidak diterima, maka sistem akan memberikan rekomendasi sekolah terdekat yang masih memiliki kuota. Kita ke berita lainnya, saudara. Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis atau MBG Grobogan marah besar setelah melakukan monitoring dan evaluasi. Dalam sidak, tim Satgas MBG Grobogan menemukan sejumlah SPPG yang tidak patuh SOP yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Ketua Satgas MBG Kabupaten Grobogan tidak dapat menyembunyikan kemarahannya saat menggelar sidak monitoring dan evaluasi di sejumlah SPPG di wilayah Grobogan. Petugas di lapangan menemukan banyak pelanggaran mulai dari ruang produksi, kemudian dapur hingga kebersihan yang tidak layak. Mitra dapur menyatakan siap memperbaiki dan pihak Satgas MBG Kabupaten Grobogan memberikan tenggat 1 hingga 3 minggu bagi mitra yang melanggar
untuk segera melakukan perbaikan total. Salmonella yang kami temukan di lapangan, banyak dapur yang sampai sekarang belum sesuai dengan yang dikehendaki BGN atau belum sesuai dengan SOP yang diterapkan. Jadi sekaligus kami beri rangkuman terus kita sampaikan kepada pemilik dapur untuk segera memperbaiki sesuai dengan SOP yang dikehendaki. Kalau memperbaiki sementara kita cicil dulu apa yang bisa kita perbaiki tanpa mengganggu operasional dapur. Setelah libur sekolah baru kita optimalkan untuk renovasi dapur tersebut. Jangan beranjak dari layar Kompas TV, Saudara. Usai jeda, Indonesia Update kembali dengan informasi dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang bakal menghidupkan lagi Satgas Anti Mafia Bola. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi praktik judi bola selama gelaran Piala Dunia. Jelang penyelenggaraan Piala Dunia 2026, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta masyarakat untuk tidak melakukan judi bola. Satgas khusus juga akan kembali diaktifkan. Hal ini disampaikan Kapolri di Kompleks Mabes Polri Jakarta. Kapolri mengingatkan warga agar tidak terlibat praktik judi bola saat penyelenggaraan Piala Dunia. Mencegah menjamurnya praktik judi bola, Kapolri juga menyebut akan mengaktifkan kembali Satgas Khusus Penanganan Judi Bola. Sebelumnya Polri membentuk Satgas Mafia Bola pada 2023 yang kala itu ditugaskan memberantas pengaturan skor atau match fixing hingga judi bola berbasis daring. Satgas ini akan kita hidupkan kembali sehingga di satu sisi jangan sampai nanti terkait dengan masalah hiburan Piala Dunia ini kemudian dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang kemudian itu melakukan pelanggaran ya. Tentunya kita minta untuk masyarakat karena Piala Dunia adalah tontonan bersama yang mengutamakan sportivitas dalam hal olahraga, ya tentunya kita menonton dengan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Indonesia Update hari ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Maidop Elfrina. Sampai jumpa.